pembelajaran itu setidaknya harus mencakup 4 unsur. Yang pertama di sana ada istilahnya ABCD, ada A-nya, ada audiensnya siapa, ya, ada audiensnya. Kemudian ada behaviornya, targetnya itu loh. Target pembelajaran kita apa? Misalnya permasalahannya siswa belum memahami cara membuat roda gigi. Ya, maka setelah melaksanakan praktikum siswa harus mampu melakukan atau membuat contoh roda gigi pada mesin press misalnya. Nah, dia jelas. Jadi kalau permasalahannya siswa belum memahami cara pembuatan roda gigi, itu permasalahannya, maka tujuan kita kan menyelesaikan masalah. Berarti setelah melalui praktikum ini, siswa mampu membuat atau melaksanakan proses pembuatan roda gigi lurus. Jadi masalahnya terselesaikan tentu dengan baik dan benar. Nah, baiknya itu merupakan degree-nya ya. Baik pun tapi belum tentu benar, itu bisa juga. Jadi degree-nya itu degree-nya. Kondisinya itu setelah melalui praktikum. Jadi kalau cuma ngajar aja dengan paparan PowerPoint kemudian siswa belum bisa buat roda gigi, ya itu nggak salah. Karena tuntutan kondisi yang ada dalam tujuan itu setelah melalui praktikum. Kalau belum praktikum dia belum bisa Pak, ya memang wajar. Nah, itulah yang harus jelas ya Pak. Jadi itu dibuat saja seperti itu Pak. 1 atau 2 tergantung target pembelajaran kita apa. Mungkin itu saja Pak Aditya, Pak Eko yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak-bapak atau rekan lainnya, mungkin Pak Budi atau yang lainnya juga bisa, kawan-kawan yang lain. Nah, jadi di dalam LK-nya itu cukuplah ada berapa, ya sih sesuai dengan pembelajaran kita. Kita mau pembelajaran berapa, mungkin 1 kali pertemuan, cuma 8 jam. Nah, tentu kita urut targetnya. Dengan 8 jam pembelajaran itu, apa target pembelajaran kita? Gitu. Nah, jadi itu disesuaikan Pak Eko. Ya. Baik Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Mungkin tambahan dari Pak Budianto atau dari Pak yang bapak-bapak yang lain, Pak Beni mungkin atau Pak Ranto, silakan aja. Izin Pak Eko. Izin Pak. Izin Pak Eko. Siapa Seno? Oh ya, makasih Pak Eko. Oke, maaf Pak dosen dan Pak Guru Pamong, saya cuma mau tanya, apa boleh sebisa nanti kan, mohon dikoreksi Pak kalau saya salah pemahaman. Di dalam siklus 1 ini kan ada 2 siklus Pak ya, ada siklus 1, ada siklus 2. Artinya di dalam siklus 1 itu endingnya nanti ada RPP dan kita aktualisasikan ke anak. Terus di siklus 2 juga seperti itu. Nah, maksud saya gini Pak, apakah boleh antara siklus 1 dan siklus 2 itu ada kaitan erat Pak? Misalnya begini Pak, maaf. Misal yang akan saya angkat adalah jangka sorong Pak, pemakaian alat jangka sorong misalkan Pak ya, ke peserta didik. Di siklus pertama, saya itu hanya membuat RPP dalam 1 kali pertemuan itu hanya difokuskan pada sebuah pemahaman dulu Pak di dalam vendor kaliper atau jangka sorong Pak, dari bagiannya, cara mengkalibrasi, memahami satuan. Artinya di dalam pertemuan 1 itu hanya fokus pada pemahaman tentang jangka sorong itu Pak. Itu di siklus 1 ada di pertemuan pertama. Nah terus kalau semisal nanti saya kaitkan di siklus kedua, kalau ada PPL lagi, apakah boleh nanti di siklus kedua itu saya mengaktualisasikan atau menggunakan alat ukurnya ke peserta didik langsung Pak. Jadi istilahnya saya bagi 2 gitu loh Pak. Di pertemuan pertama hanya sekedar pemahaman, terus di pertemuan di kedua atau di siklus keduanya itu di dalam pemakaian realnya gitu Pak. Mohon pencerahan Pak kalau saya salah pemahaman Pak. Terima kasih Pak dosen.
Baik, Bapak. Terima kasih Pak Suseno. Enak ini pertanyaannya. Gitu. Artinya enak itu kayaknya mewakili termasuk juga di beberapa mahasiswa kita yang PPL, yang di S1 itu ya. Yang di PPL dan kemudian dalam membuat skripsi. Mohon maaf Pak Suseno, mungkin kita Iya Bapak. coba kita pahami untuk kurikulum 2013. Ya. Apa sih ruh dari kurikulum 2013 itu dibandingkan KTSP kalau nggak salah. Kurikulum 2013 itu Bapak, itu mencegah terjadinya pemahaman, tetapi terjadinya pemahaman yang baik, tetapi tidak diikuti keterampilan yang bagus. Ya. Artinya kalau musim kami dulu, kita nggak boleh katakanlah hanya memberikan pengetahuan. Jadi kurikulum 2013 itu kalau Bapak lihat itu antara misalnya KD 31 pasti ada KD 41-nya. KD 31 itu pengetahuan, KD 41 biasanya keterampilan. Artinya antara pengetahuan dan keterampilan itu tidak bisa dipisah. Ya, itu mengapa target keterampilan, target pembelajarannya pun bisa mencakup dari C1 sampai C6. Nah, apakah nanti kalau misalnya jangka sorong dia tidak bisa praktikum? Kenapa tidak? Jadi pengetahuannya itu langsung diterapkan praktikumnya. Coba kamu ukur ini berapa milimeter yang ada. Udah diajari membaca jangka sorong, langsung suruh praktek lah. Bisa toh? Kenapa harus menunggu session kedua? Nah, jadi intinya jangan pisahkan teori, cuman pembelajaran teori dan dipisahkan dengan prakteknya, Pak. Karena itu akan menyalahi ataupun mengurangi ruh daripada kurikulum 2013. Bagaimana kalau dia menggunakan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka tuntutannya malah lebih, Pak. Kalau kurikulum 2013 itu sekedar menggabungkan atau tidak boleh ada keterpisahan antara pengetahuan dengan keterampilan, justru di kurikulum merdeka itu keterpakaian, Pak. Di IDUKA, industri dan dunia kerja. Itulah perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Jadi diharapkan dengan kurikulum merdeka itu kebermanfaatan dan keterpakaian daripada siswa, keterampilannya lebih teruji, Pak. Karena ciri kurikulum 2013 ini, kurikulum merdeka ini, dia sudah menggabungkan dengan industri kurikulumnya itu. Jadi nanti Pak Suseno, menurut saya intinya itu aja. Boleh berlanjut. Antara siklus 1 dan siklus 2 boleh berlanjut, tetapi jangan dipisahkan siklus 1 pelajaran teori, siklus 2 baru prakteknya. Jatuhkanlah sebatas, ya, satukanlah teori dengan praktek sebatas capaian pembelajaran yang bisa kita capai dengan 1 atau 2 kali pertemuan. Nanti cacat ya Pak. Kalau di teorinya aja nanti cacat ya. Begitu juga kalau langsung praktikumnya. Mungkin itu yang bisa jelaskan Pak Suseno dan kawan-kawan. Jadi prinsipnya boleh berlanjut. Ya, boleh berlanjut siklus 1 dan siklus 2. Ya, tetapi sekali lagi jangan pisahkan antara teori dengan praktek. Oke. Ya sebatas mana prakteknya, ya monggo. Itu Bapak yang mengukur sebagai orang yang mengerti di lapangan tentang situasi dan kondisi yang di lapangan. Oke, mungkin itu aja jawaban saya Pak Suseno dan kawan-kawan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak pencerahannya Pak. Terima kasih Ya, Pak. ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Oke. Pak Eko, monggo. Terima kasih Pak Seno.
Mungkin dari Bapak yang lain Pak. Sebelumnya izin mengingatkan dulu Pak terkait dengan JP kita hari ini Pak. Itu kurang lebih sekitar 3 JP Pak ya, benar ya Pak ya? Betul. Benar Pak Ranto ya? Betul Pak. Oh, ya. Berarti tadi kita sudah mulai dari jam 9 Pak ya? Ya, Jam 9 belum rekam, Pak. Rekamannya saya jam 9.30 atau jam berapa tadi? Ya, ya. Atau 15. Ya 9.30 nampaknya. Mm-mm. Jam berapa Pak rekamannya Pak? 9.30 seingat saya, Pak. Oh ya, berarti ada kurang lebih sekitar ini kan 11.50 Pak ya? Mm-mm. 11.50 berarti ada sekitar 10 menit lagi Pak ya, gitu Pak ya. Boleh. Nah, Pak izin barusan ada yang apa namanya seperti saya Pak Nur Abdi ini mau menampilkan apa namanya ya sama seperti Pak Sarwedi tadi Pak mau minta apa namanya arahan atau seperti apa Pak Nur Abdi. Baik Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Coba Pak, silakan Pak. Sedikit Pak Eko, ini tugasnya ini harus dikumpulkan nanti malam atau bagaimana Pak Eko? Oh ya, untuk tugas kita ini besok Pak, karena hari ini hanya kita sampai dengan tahapan hari ini di kolaborasi saja Pak. Nanti diskusi terkait dengan apa yang kita sudah apa namanya kita sebagai pengantar yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen maupun Bapak Guru Pamong. Hari ini hanya sebatas sampai ruang kolaborasi. Kita diskusi di ruang kolaborasi yaitu pembuatan rencana aksi, strategi implementasi. Terus untuk besok Pak, besok juga kita masih ini Pak ya, masih diskusi terkait dengan apa namanya pembuatan rencana aksi dan rancangan pembelajaran seperti itu. Mungkin besok kita sudah pemaparan Pak, presentasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di hari ke-12 atau di hari ini kan Senin Selasa Rabu Pak ya, hari Rabu itulah baru kita bisa mengupload tugas kita Pak gitu. Siap Pak Eko, makasih banyak Pak Eko. Coba ya, artinya ada 2 hari Pak terkait dengan kita diberikan waktu di LMS untuk mempersiapkan pembuatan rencana aksi yaitu strategi implementasi gitu Pak Ranto. Siap Pak. Monggo Pak Nur Abdi. Siap Pak. Saya coba ini Pak ya, bentar Pak. Pak, ini pingin Bapak cross check ya Pak, Bapak lihat maksudnya apakah sesuai atau gimana gitu Pak. Ini baru-baru buat juga Pak, masih meraba-raba Pak. Saya apakah seperti ini apanya formatnya atau memang ada format lain. Ini pun masih koordinasi dengan kawan-kawan juga di sekolah Pak. Ya Pak Nur Abdi. Terima kasih Pak sudah memaparkan Pak. Kita sudah lihat apa yang Bapak paparkan saat ini. Mungkin dari Bapak yang lain mau menanggapi atau memberikan referensi atau saran, atau bisa langsung Pak ke Bapak dosen. Intinya sih Pak, kalau terkait dengan format yang saya project Pak ya di LK 2.3, yaitu komponen modul ajar itu di informasi umum, ada informasi inti, komponen dan lampiran. Itu umum kan sudah dijelaskan gitu Pak, terkait dengan identifikasi komponen gitu Pak, seperti itu. Kalau format kita sesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan atau dijelaskan tadi dengan Pak dosen kita Pak Slamet Riyadi gitu Pak. Tapi kalau untuk
yang sudah tertuang gitu dalam bentuk seperti ini. Nah, ini saya belum bisa menanggapi Pak gitu. Mungkin Pak dosen kita Pak bisa memberikan tanggapan Pak. Katanya di tujuan ya Pak. Iya Pak, belum sampai sini juga Pak gitu. Baik Pak Eko dan Pak Nur Abdi, saya kira eh, yang bisa kita pegang itu, saya kira komponen-komponennya tadi Pak. Asalkan di dalam modul ajar itu komponen itu sudah terdapat, saya kira itu yang menjadi substansi. Tentang bagaimana format, saya coba nanti tanya apakah kita diskusi boleh Pak? Ya, Boleh. karena format itu kan ibarat saya eh, ibarat casing lah itu ya, casingnya atau bungkusnya seperti apa, packingnya seperti apa gitu. Yang penting yang di dalam casing atau dalam bungkusnya itu ada enggak itu. Saya minta kiriman ini sama Pak Nur Abdi. Pak Nur Abdi, Ya Bapak, Pak, Bapak tinggal di mana? di Langsa Pak. Ah, di Langsa, saya di Medan. Pak Nur Abdi, tolong Bapak kirimkan kopi Langsa yang daerah ini, Pak. Yang Nah, intinya kan saya minta itu aja. Kiriman kopi Langsa, sudah. Bagaimana Bapak mempaketkannya, mempackingnya supaya menarik, apakah warnanya harus pakai warna merah putih, atau pakai warna apa? Ah, itu saya kira nanti bisa kita bicarakan, Pak. Yang penting intinya di dalam ada. Nah, tentang format ini, nanti silahkan Bapak-Bapak diskusikan dulu, coba. Saya pun akan coba berdiskusi nanti dengan tim, apakah memang formatnya ini eh, baku atau memang disediakan oleh pengelola. Tapi kalau isinya, Pak, saya kira disesuaikan dengan pedoman yang sudah ada, Pak, ya. ya, ya. Dengan petunjuk yang sudah ada. Itu aja. Kalau format nanti saya coba diskusi dulu dengan beberapa kawan-kawan atau dalam hal ini karena yang sering berkecimpung dengan format-format seperti ini mungkin Pak Budianto, mungkin ada komentar dari Pak Budianto, saya kira silakan aja Pak. Mm. Baik Pak, mungkin kalau untuk format seperti yang Bapak bilang tadi ya, yang penting isinya ada mencakup apa tadi petunjuk yang telah disebutkan tadi. Kalau untuk urusan format bisa berdiskusi aja nanti sambil menunggu mana tahu ada petunjuk lanjutan dari tim dosen gitu Pak. Mungkin itu aja Pak. Karena kalau kita pastikan harus ini harus itu, kayaknya belum ada yang baku juga nih Pak. Gitu. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Pak, sedikit Pak. Eh, pada ini Pak, pada komponen inti seperti yang ditanyakan tadi Pak. Berarti di komponen inti apakah contohnya Pak tujuan pembelajaran yang dicapai setelah didik ini ada ada 7 tujuan, apakah pada inti itu kalau nggak salah Bapak bilang tadi boleh kita masukkan apa ke semuanya nih Pak, keseluruhannya Pak. Oke, Yang di LK 2.3 Pak. baik. Kalau di LK titik 3 ya, Ya, Pak. boleh. Pada kolom pertama Pak. Iya, iya, betul, betul. Oke. Gak ada masalah, Pak. Cantumkan aja gak ada masalah. Untuk Masalah. LK3, enggak. Kalau untuk ini. Cuman di sini, Pak, nah ini sekaligus karena ini Bapak tanya, ah, kita diskusi. Pak Nur Abdi, Ya Pak. coba Bapak jelaskan dulu dari tujuan pembelajaran ini, unsur A, B, C, dan D-nya. Coba. Yang mana itu? Ini yang pertama Pak, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis mesin pres Pak. Hmm. Mesin. A-nya yang mana itu, Pak? Dapat
A-nya yang mana itu? Audiensnya yang mana? Peserta didik, Pak. Oke, ini A-nya ya. Ya, Pak. B-nya behaviornya? Behaviornya itu dapat mengidentifikasi, Dapat. ya. Mengidentifikasi inilah sebagai behavior, perilaku, Ini, Pak. ya. Ya, Pak. Nah, kemudian nanti baru kalau mau dicek itu apakah identifikasi ini masuk mana dia? Masuk C1, C2 atau C4 misalnya. Oke ya. Ya, ya, Pak. Oke. Jenis mesin press, kemudian sesuai SOP. Sesuai SOP ini sebagai C itu bisa. PC nih, Pak. C. Nah, sesuai SOP itu C. Atau sebagai apa namanya itu ya? Condition, Condition. atau sebagai dia lebih cenderung sebagai degree pun bisa, Pak. Nah, jadi kalau kondisinya itu nanti Ya, Pak. setelah melalui praktikum atau setelah menyelesaikan pembelajaran ini, Ya, Pak. nah, itu jadi setelah menyelesaikan pembelajaran ini, peserta didik setelah menyelesaikan pembelajaran ini atau setelah melaksanakan praktikum itu sebuah kondisi. C-nya sesuai dengan SOP itu degree-nya, Pak. Iya, Pak. Degree. Oke, mungkin itu sebagai tambahan, Pak. Biar supaya untuk yang lain-lainnya juga bahwa unsur tujuan pembelajaran itu setidaknya memiliki unsur ABCD. Karena itu nanti seringnya dalam apa ujian-ujian kadang-kadang ditanya itu, Pak. Jadi saya berpikir itu harus paham lah gitu. Oke, Pak Abi. Terima kasih, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. mungkin itu yang dapat sebagai tambahan. Baik, saya kembalikan Baik. kepada Pak Nur Abdi atau Pak Eko. Silakan. Baik, terima kasih Pak dosen. Mungkin apa yang dipaparkan oleh Pak Nur Abdi salah satu gambaran Pak ya terkait dengan materi yang akan dituangkan di modul ajar gitu Pak. Mungkin dari bapak-bapak yang lain mau memberikan tanggapan Pak. Jika tidak ada, ini sudah jam 12:02. Mungkin apakah ada sedikit diskusi lagi atau kesimpulan dari Izin Pak Eko sedikit bertanya. Oh ya, baik Pak Sarwedi, monggo Pak silakan. Ini Pak Nur. Ya, siap, Pak WFD. Ini format yang Bapak ambil format yang di LK2.3 itu, Pak. Formatnya, tabelnya maksud saya. Di LK2.3 belum ada formatnya, Pak. Yang ditampilkan tadi Bapak itu. Yang 3 kolom. Nah, ini ya ini. Ini kan saya lihat begini. Ini coba tenang dulu. Iya, iya. Ini kita lihat informasi umum ada Bapak buat tiga kolom. Satu di yang sejajar dengan apa namanya? Nama penyusun, yang kedua ada titik 2, yang ketiga nama Bapak. Nah, ini 3 kolom ini dasarnya Bapak ambil dari mana? Itu pertanyaannya Pak Nurbi. Terima kasih. Ini Pak Sardi, ini format modul ajar dari hasil pelatihan dari kawan-kawan juga. Bukan format kita kan yang 3 yang tadi Pak. Format kita ada yang tujuan, ada bukti, kegiatan dan asesmen. Iya. Ini maksudnya yang informasi umum itu kan di dalam tujuan tadi Pak. Iya, dalam tujuan. Dari format. Jadi format ini nanti kita buat link ya kita kirim ke dalam format yang kita yang LK23. Ya, inilah yang tadi Pak
Pak Suwardi, yang saya tanya apa format ini adalah ada yang baku atau gimana, atau ada yang contoh yang lain? Itu saya tanya tadi sama Bapak dosen kita. Oh ya 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 ya. Saya kira saya pikir ini model formatnya model yang di LK 2.3 atau 3 ini sepertinya lain pula modelnya. Berarti ini dari modul yang sudah ada Bapak adopsi. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. Dari hasil pelatihan juga. Oh ya, terima kasih ya, sudah paham. Lanjut Pak Eko. Eko, permisi Pak Eko. Siapa? Silakan Pak Ranto. Siapa? Kalau Pak Nur Abdi sudah, nanti saya yang akan mempresentasikan, sementara itu sekedar pemeliharaan sebentar Pak Eko ya. Stop ya Pak Dohana. Udah Pak Abdi? Ya udah, saya stop ya. Oke. Pak, mungkin saya sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Saryadi tadi Pak. Terkait dengan, tadi kan kita dijelaskan oleh Bapak dosen kita Pak, terkait dengan petunjuk Pak ya, petunjuk teknis pengisian atau penjelasan LK 2.3. Di situ ada kolom 1 tujuan, terus sudah itu ada kolom 2 bukti pemahaman, dan kolom 3 langkah atau aktivitas pembelajaran. Nah, setelah itu kita disuruh, apakah benar Pak ya, setelah menyusun dan menginstruksikan, kita membuat RPP atau modul ajar lengkap yang digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Jika sekolah tidak menggunakan kurikulum merdeka, komponen modul ajar yang lengkap diharapkan sebagai untuk mata kuliah yang terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen modul ajar umum, tadi kayaknya sudah ditampilkan oleh Pak Nur Abdi itu Pak ya. Terus yang isinya adalah identifikasi penulis modul, komponen awal, profil pelajar Pancasila, dan seterusnya itu Pak. Mungkin kita bisa nanti cross check kembali Pak yang sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh Bapak dosen kita di awal pertemuan tadi terkait dengan di LK 2.3. Kalau menurut saya tugas kita yang harus nanti diupload adalah hanya sebatas ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3, yang mana di kolom 1 itu tujuannya itu apa. Setelah yang kedua di kolom 2 kita menampilkan atau memasukkan bukti-bukti pemahaman atau penilaian yang kita sudah lakukan. Sudah itu kolom ketiga langkah atau aktivitas pembelajaran gitu Pak. Nah, mungkin di situ kita baca sampai dengan terakhir Pak. Yang terakhir nanti ada pemahaman yang diharapkan. Sudah itu ada kolom terkait dengan pertanyaan kunci. Itu sampai dengan yang terakhir adalah tugasnya. Mungkin kita nanti bisa kembali Pak baca apa di LK 2.2 rencana aksi di petunjuk tersebut Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Monggo Pak Ranto. Ya, baik Pak Eko dengan Pak dosen dan Pak Pamong serta bapak-bapak yang lainnya. Saya mencoba untuk melihatkan apa yang sudah saya buat Pak kepada kita semua. Ini adalah modul ajar yang sudah selesai saya buat Pak dan sudah saya terapkan di sekolah. Modul ajarnya berbasis kurikulum merdeka. Ini pertemuan ketiga Pak, atau pertemuan 3 dan 4 itu tentang jaringan komputer dan internet. Dan di dalam pokok permasalahannya atau rencana aksinya, nampak Bapak ya? Nampak. Nah, adapun tujuannya adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan sistem strategi mode demonstrasi atau mendemonstrasikan praktek pada sebuah komputer, diharapkan siswa mampu mengenal tujuan spesifik pembelajaran informatika baik dari segi hardware ataupun dari segi software pada mata pelajaran informatika. Nah, seperti peserta didik mampu menerapkan konektivitas jaringan lokal, komunikasi data via ponsel, konektivitasnya sampai ke jaringan lokal maupun internetnya. Itu tujuannya Pak. Kalau saya menilai seperti ini, karena memang dari format yang saya buat dari horizontal, saya coba buat vertikal Pak. Jadi kalau dari format baku yang dikirimkan kepada kita itu kan horizontal, tetapi ini saya bikin secara vertikal supaya dia masuk semua item-item yang kita perlukan Pak.
Kemudian bukti penilaiannya ada teknik dan bentuk penilaiannya, ada aspek teknik penilaian, bentuk penilaian. Kemudian ada kriteria penilaian, itu ada beberapa item yang saya masukkan. Kemudian keterangan pengisian skornya dan bukti penilaian dalam bentuk job sheet ataupun asesmen kami lampirkan pada Google Drive dengan link di bawah ini, tapi belum saya buatkan, Pak. Kemudian di kolom ketiga atau kolom kegiatan belajar dan asesmen formatif itu adalah kegiatannya pendahuluan, tapi nanti ada kegiatan lain lagi, Pak. Pertemuan inti dan penutupnya itu kan saya buat nanti, tapi ini saya membuatkannya dalam pendahuluan dulu. Ada langkah kerjanya, ada deskripsinya, ada lokasi waktunya. Nah, ini saya ambil dari perangkat mengajar tadi, Pak. Jadi ada guru mengkondisikan peserta didik dan segala macamnya. Itu menurut kami, Pak, apakah ini persis seperti yang diharapkan atau mungkin tidak seperti ini, Pak? Mohon tanggapan dari Pak dosen untuk menilai apa yang sudah kami buat ini, Pak, gitu. Terima kasih banyak, Pak. Gimana Pak Eko? Ini mengambil betul dari modul ajar yang kami buat itu, Pak. Ini dia, modul ajar tentang jaringan komputer dan internet. Tapi ini nanti kami lampirkan di dalam link yang akan kami kirimkan kepada tugas itu nanti, Pak. Apakah modul ajar ini kami kirimkan juga atau tidak perlu, Pak? Kira-kira Pak gimana, Pak? Halo, halo Ya, Pak Pak. Eko, Iya, Pak. gimana Pak Eko? Monggo, Pak. Langsung ditanggapi, Pak, boleh? Apa, Pak? Baik, baik Pak Lanto. Ya, Pak. Kan sudah saya ungkapkan tadi tentang format itu masih memungkinkan kita untuk diskusikan kalau formatnya, tapi informasi substansi yang ada di dalam, baik itu informasi umum, kemudian komponen inti dan sebagainya, itu harus terdapat di dalam modul ajar tersebut, ya. Jadi saya kira nanti di dalam kegiatan diskusi yang asinkronus, saya kira bapak-bapak bisa berdiskusi lebih lanjut, saya kira ya, Bu. Ya, monggo diskusikan aja tentang format mana yang paling baik gitu atau paling pas menurut bapak sekalian gitu ya. Ini saya kira hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian kalau untuk apakah yang dikirim, kalau ini sudah menjadi satu kesatuan, itu kan nanti di dalam format LK23-nya kan tinggal ngisi sedikit saja gitu. Nggak usah semua ditampilkan, tapi linknya saja tampilkan gitu. Saya kira mungkin itu penjelasan saya dari Pak Lanto. Atau mungkin dari Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. tambahan. Oke. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Slamet selaku dosen yang telah menanggapi. Artinya modul ajar ini tetap kita buat, Pak, ya gitu ya. Kita presentasikan. Namun kita lampirkan di Google Drive gitu, Pak, ya, maksudnya, Pak, ya. Nah, nanti di tugas LK 2.3 terkait dengan apa namanya rencana aksi itu buktinya kita copy pastekan linknya saja gitu, Pak, ya. Betul Pak. Ya. Jadi nanti linknya itu dicantumkan dan tentu linknya pun boleh dibuka gitu oleh dosen atau jangan nanti nggak bisa dibuka gitu. Ya, Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak-bapak, Bapak sekalian, artinya terkait dengan saya sedikit menanggapi, Pak, ya. Terkait dengan apa yang disampaikan atau di saat ini ditampilkan oleh Pak Ranto, menurut saya formatnya nanti kita bisa diskusikan seperti apa, Pak, ini ya, Pak, ya. Intinya yang jelas ada step-step yang harus kita lakukan, yaitu di penyusunan komponen modul ajar yang intinya di situ ada informasi umum, komponen inti,
terus lampiran terkait dengan sampai dengan daftar pustaka gitu Pak ya. Itu kita buat. Setelah itu kita ketika sudah menurut kita sudah selesai, sudah jadi, kita lampirkan Pak, kita masukkan ke dalam Google Drive. Nah, nanti di dalam Google Drive itu kita salin linknya. Nah, linknya kita masukkan ke dalam tugas kita di LK2.3 Pak itu. Seperti itu, mungkin pemahaman saya seperti itu Pak ya. Jadi untuk apa yang Bapak tampilkan ini monggo Pak, silahkan. Kita mungkin punya karena masih ada waktu juga di hari Selasa besok. Di hari Rabunya kan kita harus upload tugas Pak gitu. Di hari Selasa besok kita harapannya bisa menyiapkan atau mempresentasikan apa yang kita sudah diskusikan nanti lewat ruang kolaborasi di LMS terkait dengan format-formatnya seperti apa, kita sepakatnya seperti apa, atau kita juga kan punya grup PA Pak terkait pembagiannya. Nanti untuk yang lainnya kita baiknya lebih banyak ngobrol di LMS Pak, supaya terpenuhinya asinkronus kita gitu. Sedikit Pak Eko. Gimana Pak Suto? Kalau berbicara tentang perangkat mengajar itu, modul itu kan ada ya, kalau seperti di informatika kan ada 8 modul itu Pak. Tetapi yang kita ambil itu satu modul kah atau seluruh modulnya Pak gitu? Kalau menurut hemat kami adalah satu modul mungkin Pak ya. Ya, kalau menurut saya sih seperti apa yang Bapak sampaikan. Satu pokok permasalahan yang kita tuangkan Pak di dalam modul ajar kita. Jadi tidak perlu juga sampai dengan keseluruhan gitu kan. Jadi pokok permasalahannya yang kita kan tadi sudah disampaikan juga dengan Pak dosen atau Bu Pamong terkait dengan tugas di LK2.3 ini itu, atau di rencana aksi ini, itu kita tetap mengacu kepada tugas-tugas sebelumnya gitu kan, dari titik 1.1 sampai dengan 2.2 seperti itu Pak. Jadi intinya kalau saya menanggapi menurut saya Pak seperti itu ininya. Siapa Eko? Terima kasih banyak Eko. Mungkin seperti itu Pak ya. Atau ada tanggapan lain Pak dari bapak-bapak yang lain, Bapak Sarwedi? Atau mungkin izin sedikit Pak Eko, saya simpulkan saja ini kalau bisa ya. Jadi berdasarkan paparan tadi Bapak dosen kita dan Bapak Pamong kita, sepertinya pemahaman singkat seperti ini. Ini format yang diberikan tiga kolom: tujuan, bukti penilaian, kegiatan belajar. Jadi setelah dipaparkan oleh Bapak dosen kita, saya rasa format ini di tujuan misalkan ada berapa? Katakanlah ada 5 tujuan, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis saja tujuannya ini 1 ini AA, 2 ini 3 sampai sekian. Dah. Tapi penjelasan tentang tujuan 1, 2, nomor 3 dan nomor 4, nomor 5 itu ada filenya. Satu. Tapi di sini kita siapkan saja. Kemudian di bawahnya kita cantumkan link di mana letak alamat tujuan itu. Kita sudah buat tadi tujuan, tapi dalam bentuk file kita bikin, tapi kita sisipkan linknya. Begitu juga di kolom kedua, bukti penilaian. Jadi bukti penilaian juga kita buat filenya, tapi kita tulis di sini, diketik di sini di bukti penilaian ini hanya linknya saja. Misalkan berapa link, 1 link, 2, 3 atau 4. Jadi formatnya masih format ini juga. Begitu juga di kolom 3 kegiatan belajar ini, asesmen ini juga filenya kita sediakan dalam linknya kita tempel di sini. Kira-kira seperti itu penyimpulan kalau saya nggak salah Bapak. Iya Pak, benar Pak Sarwedi. Kita hanya di tugas 2.3 itu hanya melampirkan saja Pak terkait dengan link-link saja gitu Pak ya. Maksudnya gitu Pak ya. Karena di LK2.3 kita sudah ada format khusus, yaitu yang kita sudah terima atau dari bahan bacaan
dan sudah disampaikan atau dipaparkan tadi oleh Bapak dosen kita gitu. Baik. Itu Pak Sarwedi Pak ya. Iya, benar. Tapi nanti kita paskan lagi, nanti kita share lagi di grup entah atau di LMS-nya supaya lebih konkretnya lah seperti itu kira-kira. Atau begini, sedikit lagi tambahan masukan Pak Eko. Ini kan pada poin 2L23 ini, kalau dapat gini, kita satukan pemahaman, kita ambil saja format yang telah ditetapkan, kita buat seperti uraian yang telah disampaikan Bapak dosen tadi. Begitu Pak Eko. Ya, monggo Pak, nanti kita untuk hal tersebut kita diskusikan bersama-sama Pak di ruang kolaborasi atau seperti apa ini Pak. Mungkin gitu. Terima kasih Pak Sudi Pak atas referensinya atau masukannya Pak. Mungkin ada tambahan Pak dari Pak Fiska maupun Pak Samad untuk kegiatan kita pada hari ini Pak. Kesimpulan atau tambahan atau masukan yang lain Pak. Dari saya saya juga rasanya udah cukup, tinggal lanjutkan LK-nya saja. Begitu aja Pak Eko. Siap Pak, terima kasih Pak. Dari Pak Priskas cukup Bapak ya? Saya rasa cukup Pak. Lanjutkan saja LK-nya dan kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Eko. Ya. Mungkin ada tambahan Pak dari Pak dosen. Terima kasih Pak Priskas sebelumnya Pak. cukup Pak, saya kira cukup. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, rasa jika memang sudah semua Pak, saya mohon izin Pak sebelum nanti ditutup oleh Pak Rizka atau Pak Samad, kita ada sesi foto bersama dulu Pak untuk kegiatan kita hari ini Pak. Silakan Pak. Ya Pak. Baik, disiapkan Pak, saya ambil dalam hitungan ketiga Pak ya. 1, 2, 3. Baik, ditahan sebentar Pak. Saya masukkan ke grup dulu. Baik, sekali lagi Pak, boleh disenyum Pak ya, buncis Pak ya, supaya bahwasanya apa yang kita lakukan ini selalu tetap, meskipun tugasnya seperti itu Pak. Baik, senyum Pak, sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup Pak, terima kasih. Pura-pura bahagia Pak. Bisaan loh. Bapak dosen ini bisaan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin bisa kita closing gitu Pak ya. Bisa Pak. Baik, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yaitu Pak Slamet Riyadi yang telah memberikan masukan atau arahan atau referensi yang lainnya untuk kita semua, dan terima kasih juga kepada Bapak atau Guru Pamong yaitu Bapak Rizka Budianto yang mana juga memberikan masukan atau tanggapan terkait dengan agar apa yang kita lakukan pada LK ini itu bisa dapat dipahami dan bisa dituangkan dalam lembar kerja di 2.3 yaitu rencana aksi. Saya ucapkan juga terima kasih buat bapak-bapak sekalian juga yang sudah antusias memberikan tanggapan, Pak Sarwedi, Pak Jafar, Pak Ranto Sitohang, Pak Martin Partonis, Pak Nur Abdi, Pak Rusujon, Pak Beni dan Pak Suseno yang selalu semangat gitu ya Pak ya. Mungkin gitu Pak. Lagi kita sama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin.
sinkronus kita pada hari ini 3JP alhamdulillah sudah terlaksana. Kita lanjut di asinkronus jadi LMS. Dan untuk besok Pak, apakah sudah bisa dipastikan terkait dengan oh ya besok jadwalnya beda Pak ya? Ya nanti kita diskusi lagi Pak mungkin di grup untuk Bapak dosen yang kegiatan kita besok gitu Pak. Mungkin gitu Pak. Kita sama-sama tutup dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, dan akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak dosen, Pak Momong. Oke Pak, izin. Oke Pak Ya, ya. dosen. Recording stopped.